Oke, apa kabar semuanya? Hari ini Mister akan menjelaskan kepada kalian semua tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, sebelumnya Mister minta maaf ya buat kalian semua, buat Ruth, buat Cia, buat Jessica, buat Unis, buat Gaby, buat Arya. Karena waktu minggu lalu waktu kita belajar mata pelajaran ini melalui Google Meet itu terkendala di jaringan, sehingga waktu Mister coba mengajar sedikit terganggu, sehingga itu tidak maksimal. Karena itulah Mister ambil kesempatan untuk buat video ini. Semoga video ini bisa membantu kalian semuanya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita akan belajar tentang interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Nah, tentunya benua Asia ini kita sudah tahu. Nah, benua lain ini seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat ke depannya. Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di depan sini, ini gambar-gambar yang ada di belahan dunia yang mungkin saat ini kita tidak bisa lihat secara langsung, ya. Nanti kita lihat bagaimana interaksi antar benua ini untuk mendatangkan satu kemajuan baik di segi perekonomian, kebudayaan, sosial dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya ini, yang pertama itu setelah mencermati letak dan luas benua-benua di dunia, peserta didik yaitu kalian semua itu mampu mengetahui lokasi dan batas setiap benua dengan tepat ya. Dan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Nah, nanti tujuan itu bisa kalian lihat di halaman 3 di buku cetak yang kalian pegang masing-masing. Nanti kalian bisa baca. Mister akan jelaskan secara garis besar dari materi ini. Tidak akan Mister jelaskan secara rinci karena kita terbatas oleh waktu. Sehingga Mister akan sampaikan yang garis besarnya saja. Sehingga nanti kalian sambil Mister ngajar, kalian bisa lihat buku cetak yang kalian pegang. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Mister dengan senang hati akan bantu kalian semua. Oke, lanjut. Nah, apa yang akan kita pelajari di dalam bab ini? Nah, yang pertama, kita akan belajar tentang letak dan luas wilayah benua Asia dan benua lainnya. Kita akan pelajari ini. Ya. Terus yang kedua, kita akan belajar tentang kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Jadi ini 3 hal yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Selanjutnya, kita akan lihat letak luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, kalau kalian lihat peta atau globe atau bola dunia yang ada di gambar ini luas wilayah benua Amerika yang warna orange ya. Benua Amerika. Sedangkan yang hijau ini benua Eropa. Yang ini benua Afrika yang ungu. Sedangkan yang agak ke kuning-kuning keemasan ini benua Asia. Nanti benua Asia itu di dalamnya juga ada negara kita, yaitu negara Indonesia di sini. Nah, selanjutnya di sini ada benua Australia. Kalau kita perhatikan secara cepat ya, kita akan lihat kira-kira benua mana yang paling besar di antara benua-benua yang lain. Coba kita lihat benua Amerika. Menurut catatan, posisi geografis benua Amerika itu berada di 170 derajat bujur barat sampai dengan 30 derajat bujur barat dan 77 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan. Yaitu lokasinya ya, dari sini ke sini luas wilayahnya ya. Bukan luas wilayah, batas-batasnya ya. Sedangkan luas wilayahnya yaitu adalah 42 juta kilometer ya persegi. Nah, sebenarnya sini catatan yang benar itu kalau kalian perhatikan di halaman, coba perhatikan situ di halaman 8 ya. Di situ di halaman 8 itu
luas wilayahnya itu adalah 42.188.569 km persegi ya. Ini luas wilayah benua Amerika. Dari sini ke sana muter sampai sini, itu luas wilayah ya. Sedangkan benua Afrika, nah kalian bisa cek di halaman Mister akan jelaskan secara cepat ya. Mister tidak akan baca satu persatu ya nanti. Benua Afrika ya, posisi geografisnya itu berada di 34 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara, dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur. Jadi luas wilayahnya itu ya, benua Afrika yang ini luas wilayahnya itu adalah 28.854 juta kilometer persegi. Kalau lihat dari sini tentunya yang lebih besar adalah benua Amerika. Selanjutnya benua Eropa. Nah, ini kalau yang Piala Dunia ini pasti banyak yang suka pilih negara-negara di Eropa ya, karena sering juara. Nah, benua Eropa itu posisi geografisnya itu berada di 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara, dan 11 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Jadi luas wilayahnya adalah 9.699.550 juta kilometer persegi. Nah, Eropa itu ada di sini. Dia cukup kecil ya. Lebih besar Amerika, Afrika, baru Eropa. Nah, sedangkan Asia nih ada di sini. Itu posisi geografisnya itu 70 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 25 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Jadi luas wilayahnya keseluruhan yang ini, yang warna kuning kemasan ini, itu adalah benua Asia, itu 43.998.920 juta kilometer persegi. Jadi yang lebih tinggi sini, lebih luas wilayahnya adalah yaitu benua Asia ya. Kalau kita lihat dari gambar memang dia cukup luas. Selanjutnya itu Australia. Nah, ini nih Australia. Posisi geografisnya itu berada di 9 derajat lintang selatan sampai dengan 45 derajat lintang selatan, dan 11 derajat 13 dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 150 derajat bujur timur. Luas wilayahnya itu adalah 7.682.300 juta kilometer persegi. Nah, itu ya gambaran singkat tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, benua Asia yang ini, yang dimaksud benua lainnya yaitu benua Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Jadi itu benua. Iya, saat ini kita akan masuk di bagian benua Asia. Nah, benua Asia ini kalau kalian perhatikan bentuknya seperti ini. Dia adalah benua yang terbesar di dunia. Selain itu juga di benua Asia ini ada 6 negara yang penduduknya itu terbanyak secara menyeluruh atau secara dunia. Itu ada 6 negara yang penduduknya itu sangat banyak. Nah, kalian bisa perhatikan di halaman nomor 4 di buku cetak kalian, yaitu yang pertama itu adalah negara Tiongkok, kedua India, ketiga Indonesia, keempat Bangladesh, kelima Pakistan, dan keenam Jepang. Yaitu adalah negara-negara yang penduduknya itu terbanyak di dunia. Jadi memang untuk benua yang paling besar itu di dunia adalah benua Asia. Nah, di samping sini kalian perhatikan ini adalah lambang bendera-bendera negara yang ada di benua Asia. Nah, kalian perlu ketahui bahwa batas-batas benua Asia itu adalah sebagai berikut. Nah, itu kalian perhatikan ya di halaman nomor 4. Yang pertama itu di sebelah timur. Sebelah timur di mana sih? Di bagian sini. Ya, adalah Samudra Pasifik atau Laut Teduh, itu di sini. Itu batasnya ada di sini. Sedangkan kedua di sebelah selatan itu adalah Samudra Hindia dan benua Australia. Samudra Hindia ada di sini, Australia ada di sini. Ini. Kalian bisa baca ini.
Ketiga, di sebelah barat itu berbatasan dengan benua Afrika di sini, Laut Tengah dan benua Eropa di sekitar sini ya. Ini benuanya Eropa dan Afrika di sekitar sini. Ini Eropa, Afrika di sini ya. Sedangkan keempat, di sebelah utara adalah Laut Es Utara di bagian sini. Ini bagian kutub ya. Nah, itu batasnya. Nah, benua Asia itu terbagi menjadi beberapa kawasan, yaitu kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Jadi luas benua Asia itu kurang lebih ya, lebih kurang 43.999.920 km persegi. Tadi Mister di awal tadi penjelasan Mister sudah sampaikan. Oke, nanti kalau ada mau bertanya di bagian benua Asia, silakan tanya supaya Mister bisa jelaskan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya kita lihat di halaman nomor 5. Perhatikan situ di benua Afrika. Benua Afrika itu merupakan benua terluas ketiga setelah Asia dan Amerika. Benua Afrika itu merupakan daratan tua dengan keanekaragamannya. Walaupun masyarakat internasional belum mengenal secara detail dan menyeluruh keadaannya, benua Afrika itu terdiri atas banyak negara dengan ciri khasnya masing-masing. Nah, kemarin Mister periksa tugasnya Cia, itu dia kasih perbedaan antara benua Afrika dengan benua Asia. Itu salah satunya adalah benua Afrika itu mempunyai ciri-ciri kulitnya itu warna hitam, sedangkan benua Asia itu punya ciri-ciri warna kulitnya itu adalah cerah, putih, dan sawo matang ya. Seperti itu ya, memang kenyataannya seperti itu. Orang di Asia Afrika itu warna kulitnya hitam. Nah, jadi kalian bisa lanjut di halaman 6. Itu ada batas-batas benua Afrika. Pertama itu sebelah utara. Sebelah utara itu di bagian sini. Sebelah utara itu adalah Laut Tengah, terusan Suez dan Laut Merah. Sedangkan sebelah timur di bagian sini ya adalah Samudra Hindia. Di sebelah selatan itu ada Samudra Atlantik bagian sini. Sedangkan sebelah barat dibatasi oleh Samudra Atlantik sekitar sini. Ini ya. Itu luas wilayahnya. Luas wilayahnya tadi juga Mister sudah sampaikan, yaitu kurang lebih 29.800.540 km persegi. Nah, yang perlu kalian catat nih dan perlu ingat baik-baik, benua Afrika itu merupakan kawasan terluas ketiga setelah benua Asia dan Amerika. Dan benua Afrika itu terbagi menjadi 5 wilayah. Yang pertama Afrika Utara, kedua Afrika Timur, ketiga Afrika Barat, keempat Afrika Tengah, dan yang terakhir adalah Afrika Selatan. Jadi lebih jelasnya kalian bisa perhatikan di peta di sini. Oke, kita akan lanjut. Oke, selanjutnya kita lihat di benua Eropa. Nah, benua Eropa kita next di halaman 7. Nah, teman-teman, saya berharap kalian tidak malas, tidak ngantuk ketika menonton video ini. Silahkan perhatikan peta yang ada di situ. Mungkin kalian sakit mata tuh kalau lihat itu gambar-gambar peta. Ada coretan-coretannya, bahkan kalau lihat di buku tulisannya kecil sekali, pasti bikin kalian pusing. Oke, Eropa itu berasal dari kata Erep atau Surep. Seorang penulis menyebut Eropa itu sebagai negeri terbenam. Hal itu kebalikan dari Asia yang disebut sebagai negeri terbit. Eropa merupakan benua yang daratannya terendah di dunia. Ketinggian rata-rata hanya mencapai 300 meter. Nah, Eropa itu sebenarnya bukan merupakan suatu benua tersendiri, melainkan merupakan semenanjung di Asia. Bentuk kebudayaan Eropa mempunyai ciri-ciri yang unik. Sejak dahulu Eropa dianggap sebagai benua tersendiri. Karena Asia dan Eropa itu menjadi satu, keduanya sering disebut ASPA atau singkatan dari Asia dan Eropa. Nah, kalau tadi Mister juga sudah jelaskan di slide pertama, itu letak astronomis benua Eropa itu adalah berada di antara 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 11 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur. Nah, ini nih batas-batasnya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu sebelah utara. Sebelah utara di bagian sini. Sebelah utara
itu berbatasan dengan Laut Norwegia, Laut Barents. Kedua, sebelah timur bagian sini itu berbatasan dengan benua Asia dan Laut Kaspia. Nanti kalian bisa lihat sendiri di peta yang ada di gambar situ. Nanti kalian bisa perhatikan. Ketiga itu sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, dan Selat Gibraltar. Ya, itu ya. Yang keempat itu sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Ya. Jadi luas benua Eropa itu lebih kurangnya itu 9.699.550 km persegi ya, cukup kecil ya. Benua Eropa terbagi menjadi 5 wilayah. Nah, pertama, ingat ini baik-baik, biasa keluar di ujian ya. Ruth, jangan ngantuk Ruth. Bercanda. Yaitu wilayah yang terbagi yaitu Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah. Itu tolong diingat, biasanya akan keluar. Oke, Arya lanjut Arya. Oke, kalau lanjut kita next. Nah, sekarang kita masuk di benua Amerika. Benua Amerika. Ini petanya sedikit berbeda dengan peta yang ada di buku. Perhatikan sido di halaman nomor 8. Benua Amerika itu merupakan suatu masa daratan yang sangat besar di belahan bumi bagian barat. Secara astronomis, benua Amerika itu terletak di antara 77 derajat lintang utara sampai dengan 50 derajat lintang selatan dan 30 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Oke. Benua Amerika juga berbatasan dengan Laut Arktik dan Selat Davis. Bukan Mr. David ya, hati-hati oh. Di sebelah utara itu Samudra Atlantik, Teluk Meksiko, dan Laut Karibia. Di sebelah timur, Laut Kutub Selatan. Di sebelah selatan, Samudra Pasifik, dan Laut Bering di sebelah barat. Luas benua Amerika seluruhnya itu lebih dari 42.188.569 km persegi atau 4 kali benua Eropa. Wow, benua Eropa kecil sekali ya. Lebih besar benua Amerika, jadi 4 kali lebih besar dari benua Eropa. Seperti itu ya. Silakan kalian baca nanti. Bisa juga kalian buka di internet penjelasan-penjelasan ini ya. Oke, bagaimana? Lanjut. Oke, kita lanjut di benua Australia. Nah, ini benua yang terakhir. Nah, benua Australia itu dekat sekali dengan Indonesia ya, terutama di NTT, tempat Mister itu lahir dan dibesarkan. Perhatikan di situ, benua Australia itu merupakan benua yang paling kecil. Sejarah ditemukannya benua Australia adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa baca di situ ya, di halaman nomor 9. Sejarahnya Mister tidak perlu jelaskan, nanti kalian bisa baca di situ. Tapi yang perlu Mister mau sampaikan adalah benua Australia itu terletak di belahan bumi selatan. Secara astronomis berada pada posisi 9 derajat lintang selatan sampai dengan 45 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 derajat bujur timur. Batas wilayah Australia. Sebelah utara, ya sebelah utara di mana sih? Di bagian sini. Ya, sebelah utara itu adalah Laut Timur atau Laut Arafuru dan Laut Koral. Sebelah barat dan sebelah selatan dibatasi Samudra Hindia dan sebelah timur dibatasi Samudra Pasifik. Laut benua Australia kurang lebih luasnya adalah 7.682.300 km persegi. Nah, itu fakta yang menarik tentang peta atau benua-benua yang ada di dunia. Nah, seperti itu ya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi yang berikutnya. Tetap semangat, jangan ngantuk, Cia. Ya, jangan ngantuk. Unis, Gebi, jangan ngantuk. Arya, jangan ingat main game, tetap semangat. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanya supaya Mister